An Abi Dzarrin, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidaklah min nafsi ibni Adam, dari diri anak Adam, illa alaiha, kecuali atasnya jiwa anak Adam, sodakotun, harus disodakoi, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, tola'at fi syamsu, di mana matahari terbit pada hari itu. Qila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina lana, dari mana kita sodakotun, bisa bersedekah, atau sodaku biha, yang bisa kita gunakan untuk sedekah. Faqala, maka Nabi menjawab, inna abwabal khairi lakasiratun, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi, dan Imam At-Tirmidzi. 3 perawi hadis. Ya. Sahabat Abu Dzar mendengar Rasulullah mengatakan, setiap anak Adam ketika muncul matahari, maka baginya untuk sedekah. Setiap hari. Iya. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya, min aina lana sedekah? Dari mana ya Rasulullah sedekah? Ini jangan gambarannya sekarang ya. Kalau sekarang Masya Allah, ya, hampir setiap orang punya uang. Namanya uang dah harus di rumah, ya. Namanya uang tidak harus di kantong, di ATM ya bisa, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Abu Dzar bertanya, dari mana sedekah ya Rasulullah? Iya. Rasulullah mengatakan, inna abwabal khair lakatsira. Pintu kebaikan itu sangat amat banyak. Pintu kebaikan banyak. Ya. Kemudian Rasulullah menerangkan, di antara pintu-pintu kebaikan yang tadi sudah diterangkan, ini ada tambahan lagi dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, At-tasbihu, yaitu membaca tasbih, wa tahmidu, dan tahmid, wa takbiru, dan takbir, wa tahlilu, dan tahlil, wal amru bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, wa nahyu anil munkar, dan nahi munkar, wa tumitul adza, dan kamu menyingkirkan gangguan, anit toriki, dari jalan. Ini diantara, ya, pintu-pintu kebaikan. Apa kata Rasulullah? At-tasbih, kamu mengucapkan subhanallah, sedekah. Enak kan ya? Sambil duduk bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil jalan bisa subhanallah, subhanallah. Sambil naik mobil, nyetir mobil, baca subhanallah, kan tidak mengganggu ya. Ini ajaran dari Nabi kita supaya kita telaten. Jangan lepas napas demi napas, waktu demi waktu, umur demi umur dari diri kita, melainkan ada masukan untuk kita. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malah ada satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Misbahul Bolam, ya, Syarah Nailul Maram, itu seandainya satu tasbih dari kamu diterima oleh Allah, kamu akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Satu tasbih diterima oleh. Makanya kita kalau habis sholat jangan keburu-buru ya. Ucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Di sini Rasulullah mengatakan wa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Wa takbir, dan apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dari sisi lain ya. Orang yang habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian memenuhi yang ke-100, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Ini dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun sebanyak buih di lautan. Allah. Luar biasa. Punya nilai sedekah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, punya nilai sedekah.
Makanya di kalangan kita ahli sunnah kalau ada orang mati kita tahlil ya. Ini tahlil ini sodakoh. Iya, ini kata-katanya tahlil dari Nabi kita Muhammad SAW. Baca la ilaha illallah untuk dia. Dalam hadis sahih mengatakan, ya, amalnya orang yang masih hidup bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Baik dari anaknya sendiri, dari aqorib keluarga, dari teman dekatnya, dari sesama umat Islam. Makanya kita kalau hadir sholat Jumat, sehebat apapun khotib menyampaikan khutbah, sehebat apapun doa yang disampaikan oleh khotib, kalau tidak mengucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khutbahnya tidak sah, Jumatnya tidak sah. Doa untuk sesama orang yang beriman, untuk sesama umat Nabi Muhammad SAW. Tahlil ini para hadirin. Ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sodakoh. Sudah sodakoh, imannya semakin tambah baru, tambah baru. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, jadidu imanakum, perbarui imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbarui iman kita ya Rasulullah? Qulu, ucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Maaf, sesuatu yang baru menyenangkan. Baru beli sepeda motor, senang. Baru beli mobil, senang. Baru apa saja, pokoknya sesuatu yang baru menyenangkan. Kalau kita hidupnya pengen senang terus, tadi senang adalah obat, perbarui iman kita. Selalu perbarui dengan ucapan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah ini senjata ampuh. Ya, dalam riwayat yang sahihah, Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan, nanti satu saat setan akan membisiki, akan bertanya kepada kamu, siapa yang menciptakan kamu? Pasti kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan binatang? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan itu? Allah. Terus nanti setan menjebak kita. Siapa yang menciptakan Allah? Rasulullah mengatakan, kalau setan sampai bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kamu ucapkan, la ilaha illallah. Setan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kok Rasulullah perintah kita jawab, la ilaha illallah. Para ulama mengatakan bahwa ucapan la ilaha illallah ngusir setan. Senjata ampuh untuk ngusir setan. Jadi ketika setan datang menggoda kita, kita ucapkan la ilaha illallah, setan lari terpirit-pirit. Senjata yang luar biasa. Di samping punya nilai sedekah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah.